Allah, ibu kenapa? Ibu kenapa nangis? Jerry ya? Iya. Iya, ibunya lagi sedih. Aku tadi lihat ibu dari sana. Iya. Ibu kenapa nangis? Ibunya lagi cerita, jadi ceritanya ibunya itu kebawa emosi, jadi ibunya nangis. Iya, ibu kan orangnya itu gampang nangis. Iya, berarti yang di belakang aku tadi Jerry ya? Iya. Aku tadi lihat ibu nangis. Ibu kenapa nangis? Iya. Aku tadi mau tanya ibu, tapi ibu bilang nanti jangan ganggu dulu ibu. Ibu lagi kerja gitu kata ibu. Iya, tapi nggak apa-apa deh kalau Jerry mau ngobrol nggak apa-apa. Aku juga sering diajak ibu. Aku kan dulunya kan juga aku bukan orang Islam. Aku masuk Islam karena ibu. Oh. Aku diajarin baca dua syahadat sama ibu. 2 kalimat syahadat. Iya. Terus aku jadi suka ikut ibu sholat gitu. Ya bagus lah kalau Jerry udah muslim. Berarti Jerry anaknya ibu ya? Iya. Ibu kan juga punya anak 2, tapi aku juga anaknya ibu. Iya, sama aja berarti Jerry kan anaknya ibu. Iya. Tapi tadi ibu nggak kasih aku susu ultra. Aku jadi ikut ibu ke sini. Oh, jadi Jerry suka minum susu ultra. Yang rasa apa? Aku suka susu yang warnanya coklat. Yang coklat. Aku suka, tapi kata ibu tidak boleh, soalnya nanti yang minum bukan Jerry kata ibu. Siapa yang minum? Jadi aku juga takut sih. Siapa? Yang minum di rumah ibu ada yang besar sekali. Awalnya itu ada tanduknya. Dia suka jaga ibu, tapi aku takut sama dia. Tapi nggak jahilin Jerry kan? Enggak, ngapain takut? Kalau dia nggak jahil ngapain takut? Tapi besar, sosoknya bertanduk. Terus dia namanya kata ibu, namanya Haruka gitu kata ibu. Jangan main sama dia katanya. Soalnya dia itu suka bantu ibu kalau ada pasien gitu. Oh. Suka dia yang minum susu aku. Yang Haruka itu. Iya. Oh. Terus teman-teman Jerry yang 3 lagi mana? Ada tapi yang 2. Kalau yang satu aku kalau mau komunikasi sama Habib itu harus sholat kata ibu. Oh, berarti Habib. Terus siapa lagi yang 2? Yang kembar? Yang kembar teman itu Jerry? Rara sama Riri. Ada tuh di depan situ. Oh, ada di situ. Iya. Berarti yang kamu bertiga tadi nunggu di belakang aku ya? Iya, makanya, aku lihat sih. Makanya kelihatan ibunya udah berat banget tadi. Iya, ibu kalau lihat kita itu suka sana gitu. Iya. Tapi kan kita pengen juga gitu. Ya nggak apa-apa. Pengen ngobrol. Iya, ngobrol. Aku boleh nanya nggak sama Jerry? Jerry udah berapa lama ikut sama ibu? Ingat nggak? Aku waktu ibu pergi ke rumah sakit, itu aku ketemu, aku suka banget sama
Om Iqbal namanya. Oh, suka sama Om Iqbal. Iya, Jadi Jerry suka sama Om Iqbal terus ikut ibu. Iya. Terus kata ibu, jangan ikut Om Iqbal soalnya Om Iqbal istrinya lagi hamil. Terus aku diajak sama ibu ke rumah ibu. Iqbal kamu ya? Ayo editor. Terus Ini bawah tuh. Terus juga aku lihat dia tuh, terus di, Kamu katanya sering main sama anaknya ya? iya aku kan waktu itu kan jalan sama anak om. Anak om ini? Siapa itu namanya aku lupa. Iya sama Pata di mobil kan, Pata bisa lihat aku. Pata bilang ini aku kan panjang, kan aku kan orang Chinese. Oh kamu orang Chinese? Iya, ini aku agak panjang terus mata aku sipit gitu, terus kaki aku sakit. Kaki kamu kenapa? Kaki aku kan itu gara-gara apa? Apa? Gara-gara apa? Kenapa? Boleh diceritain nggak? Katanya tadi mau cerita, ayo cerita. Gara-gara apa? Gara-gara itu kan aku kan sakit. Aku sakit. Papa gak pernah datang ke rumah sakit. Jenguk aku. Terus papa pacaran. Oh, Papa Jerry nakal ya? Terus kalau boleh Om tahu, Jerry meninggalnya kenapa? Terus aku kan setiap hari kan kaki aku disuntik. Terus kaki aku sakit. Kaki aku kecil sebelah. Terus papaku kan nggak datang waktu aku meninggal. Terus kan aku kan dibakar. Oh dibakar? Iya. Dikremasi ya? Iya, itu aku gak tahu namanya. Iya dibakar, dikremasi berarti ya? Iya. Berarti kan waktu itu kan Jerry kan belum muslim ya? Iya. Tapi ibu udah ngajarin Jerry sholat. Iya, aku suka ikut ibu kerja. Oh suka ikut ibu kerja? Suka ikut ibu kerja, terus kan di kerjaan ibu kan ada komputer tuh. Aku suka main-main. Ya udah kalau gitu biarin ibunya kerja malam ini, Jerry main di komputer situ aja ya. Oke? Boleh ya? Boleh ya. Kasihan sama ibunya lama-lama nanti. Iya, tetapi aku boleh minta susu gak? Susu nanti dibeliin ya. Aku mau susu, tapi tadi ibu itu ngasihnya si harukak yang kopi hitam. Kopi hitam ya. Aku gak suka kopi pahit hitam. Ya? Aku suka susu. Nanti pulang nanti dibeliin susu ya buat Jerry ya. Iya. Ya sekarang biarin ibunya kerja dulu, lama-lama kalau ibunya ditumpangin sama Jerry kasihan ibunya. Iya. Jadi main aja di komputer situ ya. Iya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah jadi sahabat-sahabat, Mbak Maya ini beliau juga diikuti oleh 4 sosok anak kecil. Ya, 4 sosok makhluk gaib yang mengikuti Mbak Maya. Tadi sebelum kita take video juga Mbak Maya sudah menjelaskan kepada saya, Mas, nanti kalau tiba-tiba ada yang mau komunikasi, nggak apa-apa ya. Mbak Maya menceritakan semua siapa-siapa aja ya. Salah satu tadi yang Jerry tadi. Jerry ini yang dekat banget sama si Mbak Maya. Tadi ya alhamdulillah Jerry udah komunikasi sama kita. Tadi sebenarnya pas saya sebelum mau cut, saya udah ngerasa nih di belakang saya ini kok ada aja yang ngikutin. Saya bilang, ini nggak tahu ya, soalnya saya belum kenal sama si Jerry. Saya nggak ngeliat ke belakang juga nih, ini entah siapa nih. Saya bilang, alhamdulillah bukan sosok yang aneh-aneh. Ternyata Jerry. Nah sekarang Jerry-nya sudah main komputer di situ Mbak Maya. Makanya saya ngeliat Mbak Maya tadi kok udah berat banget. Saya bilang, pertama memang dari ceritanya memang menguras emosional ya. Terus yang desakan energi ini loh, yang bikin Mbak Maya tadi itu sempat sesak juga napasnya. Nah, jadi nggak bisa dibendung lagi. Akhirnya si Jerry dan 2 kawan ini ngikut ke sini ya, komunikasi lah sama Mbak Maya. Mungkin nanti setelah kisah ini bisa diceritain sedikit Mbak ya. Ya. Siapa 4 sosok anak angkatnya si Mbak Maya ini. Tapi keren loh Mbak Maya. Jerry tadi aslinya Chinese ya. Dia udah jadi mualaf. Itu bukan sesuatu yang mudah loh Mbak. Iya. Soalnya dulu almarhum kakek saya juga pernah mengislamkan dari bangsa gaib. Itu bukan sesuatu yang gampang, bahkan ya
mudah-mudahan ya Mbak Maya diberikan rezeki, diberikan umur panjang, Amin. bisa dalam penelusurannya ketemu dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu ya, bisa diajak lah ya. Biar nggak ngisengin, apalagi si Jerry ini suka main sama anak-anak, bilangin tuh jangan sampai anak-anaknya dibikin kaget, bilang kan. Nah jadi udah bisa lanjut nih Mbak. Iya, tadi sampai mana aku lupa. Sampai cerita ini ya, ayahnya pas dalam keadaan mati suri, Oh iya, ketemu sama almarhum ibu. almarhum ibunya, neneknya. Jadi ayah kan pengen banget meluk ibu gitu kan, ibunya dia, karena dia juga sama dari kecil tuh udah mandiri gitu lah ya, ibaratnya ayah tuh udah mulai dari lulus sekolah, ayah udah pisah sama ibu gitu untuk cari kerja keluar, dan ayah tuh bener-bener setelah ibu nikah lagi, ibunya dia nikah lagi, jadi ayah bener-bener nggak diperhatiin sama sekali gitu. Sosok ibu itu menyuruh ayah kayak pergi gitu, mungkin entah itu belum waktunya atau apa gitu kan, dia nyuruh ayah pergi, tapi ayah tuh kayak mau peluk ibu gitu kan, tapi nggak bisa. Jadi ayah mau maju, dua orang yang di samping ayah tuh kayak tetap megangin, itu bener-bener kuat banget sampai ayah tuh, katanya ayah tuh nangis sampai ayah bener-bener ngamuk di situ. Cuma itu tenaga yang di kiri kanannya ayah tuh kuat banget sampai ayah nggak bisa bergerak kecuali kaki. Jadi ayah pengen lari nggak jadi, nggak bisa karena kepegang sama sosok yang dua itu. Di situ ayah cerita, terus ayah nangis gitu kan. Ya ayah cuma bisa pesan, kita itu hidup sementara gitu kan, hidup cuma sebentar. Kalau ada orang yang nggak senang sama kita, ya nggak apa-apa, nggak usah dipeduliin gitu. Ayah nitip kayak gitu. Karena ayah ngerasa memang mungkin dalam hidup ayah selama kerja itu ada orang yang nggak suka sama ayah gitu. Persaingan ya? Ya, jadi ayah kayak lebih ngasih wejangannya tuh ke situ gitu. Terus kita di situ nangis kan, terus nenek aku bilang gini, nenek aku dari mamah ya, terus bilang, terus ada apa lagi gitu selain kamu dikasih lihat ruangan gelap sama terang itu, kamu dibawa kemana lagi gitu. Terus kata abah, kayaknya ada perjalanan lagi yang lebih benar-benar ngebuka mata hati kita untuk benar-benar hidup dalam ajaran agama kita gitu kan. Ayah nangis lagi di situ, terus ayah bilang, ayah disuruh lewatin jembatan, tapi jembatannya itu kecil banget kata ayah. Ayah serba salah, mau lewat jalan lurus atau mau miring atau mau merangkak, itu ayah nggak bisa sama sekali gitu. Saking kecilnya? Iya. Terus tapi dua orang di samping ayah tuh ngeyakinin ayah kayak, kamu bisa lewat gitu, coba dulu. Semua orang pasti bisa lewatin ini gitu kan. Terus kata yang di sebelah kiri ayah bilang, belum tentu kamu bisa lewat sini gitu. Kamu jalanin dulu aja, kamu lewatin dulu gitu. Terus ayah dengan terpaksa ayah jalan. Itu jalannya kata ayah benar-benar setapak demi setapak. Jadi jarak kaki tuh nggak lebar gitu. Nempel gitu. Iya, jarak kaki tuh nempel. Di situ benar-benar dilepas dari genggaman tangan yang dua ini. Di situ ayah cuma ngelihat kayak di ruangan benar-benar terbuka, entah itu di mana kata ayah, tapi di situ intinya tuh nggak ada air, nggak ada pasir, nggak ada pohonan, jadi benar-benar luas gitu aja. Terus ayah dengar suara orang minta tolong, tapi yang ayah dengar tuh suara ibu, ayah, tolong gitu. Manggil ibu sama ayah. Ayah bingung di mana yang minta tolong gitu kan. Terus suaranya aja tuh. Iya, suara aja. Terus kata yang dua orang ini, dia bilang, nggak usah didengerin, kamu fokus aja jalan. Belum tentu mereka bisa nolongin kamu lewat sini. Ayah jalan, setengah ayah jalan, yang tadinya terang itu gelap di bawah. Jadi kayak seolah-olah ayah jalan di atas, apa ya, kayak di atas, bawahnya tuh kayak jurang gitu. Kayak jurang. Iya. Tapi ayah ngeliat di situ tuh api, bener-bener apinya tuh kayak deket sama ayah, tapi nggak bisa nyamber ayah gitu. Terus ayah di situ katanya nangis. Ayah bingung gitu kan. Ayah pengen ketemu sama ibu, tapi apa ya, perjalanannya tuh kayak nggak mungkin ayah lewatin gitu. Yang ada ayah hangus kebakar gitu kan. Cuma kata dua orang ini ngeyakinin
iya kamu bisa, kalau kamu mau ketemu ibu kamu harus lewat sini gitu. Terus ayah mau ngelangkah, nggak tahu ayah kayak ketarik lagi ke belakang. Terus ayah dengar suaranya kayak gini, suatu saat kalau kamu mau ketemu ibu kamu lagi, kamu mau lewatin ini lagi, kamu harus punya bekal. Oh. Tapi ayah bingung bekal apa yang harus dibawa gitu. Nggak dijawab sama sekali. Terus tiba-tiba ayah kayak merasa kayak arwah ayah tuh kayak langsung masuk aja ke badan ayah gitu. Jadi kayak orang habis mimpi terus tiba-tiba kaget jadi kebangun. Sadar. Iya. Nah disitulah ayah bangun lagi dalam keadaan nggak bisa bicara sama sekali. Selama 2 minggu, Mbak. Jadi setelah 2 minggu itu ayah normal? Normal, cuma kalau bicara jadi kayak orang stroke ya, nggak jelas. Tapi maaf nih sebelumnya, sekarang ayahnya masih ada? Masih. Alhamdulillah ya. Iya. Dan omongan ayah tuh memberikan bukti kalau ayah ada yang sirik sama ayah gitu dalam pekerjaan. Dari aku kecil, aku nggak ngerti itu, tapi setelah aku udah SMP itu ayah dibuat sakit berapa puluh tahun gitu ya. Dan keluarga aku nih dari kakek kan bisa untuk ngobatinnya. Di situ abahku tuh diserang terus, setiap hari kalau mau ngobatin ayah tuh diserang terus. Abah kakek dari sebelah bapak, sebelah ibu? Kalau abah itu dari ayah. Dari ayah? Iya. Oh, mau ngobatin ayahnya si Mbak Maya tuh diserang terus? Iya, jadi kan nenek aku yang dari ayah kan udah meninggal. Udah meninggal ya? Iya, terus kan waktu itu kan nikah lagi, jadi sama-sama nikah lagi gitu. Terus kata abah harus ada yang backup, harus benar-benar ada orang yang mau kerjasama untuk ngobatin ayah. Abah nyaranin untuk ke salah satu daerah buat ngambil sesuatu yang ada di muka ayah. Terus ayah itu kayak semacam setiap ayah mau berobat itu tuh dibikin ayah nggak bisa jalan. Katanya kita harus bawa ayah ke Karanghawu, Pelabuhan Ratu untuk pengobatan gitu kan. Tapi abah nggak ngizinin gitu, nggak usah kesana-sana gitu, cukup nanti kita yang selesain masalah ayah tuh di rumah aja gitu, nggak usah warawiri kesana kesini, karena Allah tuh ada di sekeliling kita, nggak mungkin kita ujuk-ujuk minta bantuan sama orang yang nggak kita kenal gitu kan, karena ada satu yang bilang ayah harus kesana, harus mandi gitu. Gimana mau mandi orang kondisinya jaya lemah gitu kan, nggak bisa berdiri, apalagi melek aja susah gitu kan. Di situ abah coba bilang ke mama, ya udah bawa ke kampung aja, nanti kita ritualinnya tuh di kampung untuk penyembuhan ayah. Ini ayahnya disantet atau disakitin orang tuh setelah mengalami mati suri? Oh, setelah mati suri? Iya. Tapi ayah udah punya feeling sebelum ayah mati suri. Jadi ayah katanya sih sering dijebak sama teman kerjanya. Kok malah setelah mati suri cobaannya makin berat? Berat, betul. Iya, ya? Makin banyak. Makin banyak cobaannya ya? Cobaan ayah makin banyak. Terus di situ ayah bawa ke kampung, diobatin sama abah bawa temennya dari daerah Cilejet. Disuruh ke Cianjur, terus abah itu coba buat ngambil sesuatu yang ada di muka ayah. Karena setelah diterawang sama abah, ada satu kiriman bentuk kayak kawat karatan gitu di sini ayah. Jadi biar ayah tuh bawa mobil tuh nggak fokus gitu. Nah abah bilang, ini sebetulnya kiriman ini udah nyerepet pas waktu ayah tabrakan. Oh, jadi boleh dikatakan kecelakaan itu tanda kutip lah. Iya, ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya dengan orang yang iseng ini. Iya, cuma kata abah, dia belum bisa masuk ke ayah karena ayah pikirannya nggak selalu mistis gitu. Jadi positif aja. Oh iya, dia kan anti hal-hal seperti ini. Dia pikir sakit biasa, tapi setelah ayah ingat-ingat lagi, katanya memang di situ kayak ada sosok besar yang ngalingin ayah buat jalan. Jadi seolah-olah dia nabrak sosok itu gitu. Terus ayah diobatin, itu benar-benar kondisi ayah tuh pas di ruqyah itu kurus banget badannya. Terus di jidat ayah tuh kayak ada telur gitu ya, gede, jidat ayah gede, kayak dalamnya kayak ada telur gitu. Benjolan gitu? Iya, benjolan.
Terus setelah diruqyah itu benjolannya itu lama-lama kayak ngempes ke bawah, terus ayah muntah darah. Jadi ternyata benjolan di jidat ayah Pecah. tuh darah, ya pecahnya Pecah. lewat muntah gitu. Setelah itu udah selesai di ruqyah, teman abah ngeluarin pisau kayak pisau duren, Heeh. ujungnya lancip banget. Terus udah dipanggilin semua keluarga, dia bilang, gimana, siapa yang mau saksiin, ini mau diambil gitu kan. Takutnya nanti ada fitnah atau apa kalau nggak ada saksi gitu kan. Jadi saudara aku bawa teman yang polisi karena memang bener-bener pengen ngelihat dunia kayak gitu tuh ada atau enggak gitu kan. Dia sendiri yang mau. Akhirnya dia lihat sendiri proses pencabutan ayah tuh ada sesuatu di muka ayah. Dia ngelihat itu bener-bener, aku juga lihat. Jadi kayak ayah tuh dibelek di bawah mata, tapi nggak ngeluarin darah sama sekali. Terus dibuka gini, kan nggak ngap gitu kan. Itu dagingnya putih semua, bener-bener nggak ada darah setetes pun. Waktu ngambil besi yang di Iya, sini. kan diginiin dulu nih, diangkat gini kulitnya. Terus kita lihat kan di dalamnya ada besi gitu. Ini bukan magic, ini bukan sihir, bukan apa gitu, karena memang ada gitu. Ini atas izin Allah nih, kita berdua ngobatin gitu, sama ayahnya sendiri gitu kan. Dicabut, 3 itu keluar, 1 lagi tuh ngelawan, jadi pas ditarik dia ke dalam lagi. Oh, masuk lagi. Iya, dia ke dalam lagi. Terus disitulah abah dihajar habis-habisan sama dukun yang ngebuat Musuhnya tadi, Iya. musuh si bapaknya Mbak Iya. Maya tadi. Abah tuh sampai kayak orang ditonjok dari dada, itu langsung muntah darah, hidungnya keluar darah sama telinganya keluar darah. Innalillahi. Itu di situ kita panik banget, tapi abah bilang, udah terusin, jangan fokus ke abah gitu, karena dia niatnya tuh mau ngilangin fokus temennya abah yang ngobatin ayah. Yang Berarti ngambil besi. spontan ya? Iya, Begitu kiriman santet itu ketahuan, dibuka langsung dihajar gitu ya? iya. Berarti memang dukun itu mantau terus ya? Iya betul, karena bukan sembarang dukun biasa dia, karena udah belasan tahun ayah digituin. Oh. Tapi ayah sakit nggak mau mikir ke situ gitu. Ayah pikir vertigo atau sakit apa. Tapi di ronsen, diapain segala macam ke medis tuh nggak ada hasil. Nggak ada hasilnya. Iya, sampai abah bilang nanti ada saatnya kamu ngelihat sendiri kalau ilmu kayak gini tuh ada gitu. Di situ udah selesai ditarik. Jadi ditutup pakai Hansaplast doang ya. Selama 20 menit kalau nggak salah, nanti suruh buka, itu nggak ada bekasnya katanya. Kita nggak percaya karena mesti belek kan. Iya. Itu tutupnya gimana, nggak bakal bisa rapet, harus kita bawa ke dokter atau gimana? Nggak usah gitu. Nanti dibuka aja plesternya, itu juga udah jadi daging lagi. Di situ udah selesai kita nurutin segala macam dari yang orang ini, yang orang ngobatin ayah ini. Kan abah sakit di situ nggak bangun kan. Terus udah nggak apa-apa, abah mah kuat, banyak yang dampingin gitu. Nanti juga ini bakalan abah cerita siapa yang mau bikin. Terus teman abah bilang gini, kalau menurut pandangan aku yang bikin kamu ini teman kerja katanya, namanya ini si ini gitu. Terus langsung ayah kaget, oh pantesan selama saya kerja saya sering ditipu, jadi duit buat setoran suka hilang, jadi nuduhnya ke ayahku. Jadi ayahku gantiin terus tanpa ayah biarin deh gitu, siapa yang ngambil biarin aja. Oh, nggak selalu dipikirin Iya. ya, yang penting udah kelar Iya, gitu. yang penting kerja gue aman Iya. gitu. Bosnya memang sayang banget sama ayah gitu, udah dipercaya banget dah ayah kan. Nah itu dia yang bikin, tapi nggak tahu dari pandangan mata batinnya abah gitu. Setelah abah udah bangun, abah bilang, yang bikin kamu kayak gini tuh sini gitu. Terus ayah, kok sama gitu kan, kalau nggak percaya nanti malam orangnya akan datang ke mimpi kamu gitu. Terus besoknya ayah cerita, oh iya mimpi yang semalam itu sama gitu. Tapi ayah mikir lagi, jangan-jangan itu cuma sugesti gitu, karena udah dibilangin terus malamnya mimpi gitu kan. Iya. Ayah nggak percaya, Masih tetap nggak percaya? masih tetap nggak percaya. Ayah bilang, gue masih punya Allah gitu ya, walaupun ayah gue sendiri yang ngomong gitu dan ayah gue sendiri yang ngeliat, tapi gue masih belum yakin gitu. Besokannya orang itu datang ke rumah minta maaf. Orang yang nyantet? Iya, datang ke rumah ngobrol-ngobrol, dia nangis, tapi istrinya yang ngomong, dia cuma bisa nangis. Maafin gue ya gitu, gue punya salah sama lu. Salah apa? Kan kita bingung. Tiba-tiba dia datang kayak gitu kan. Istrinya nangis, terus istrinya bilang,
yang bikin kamu sakit selama puluhan tahun itu adalah kita. Gitu. Oh. Itu di situ abang aku udah mau bunuh dia karena udah emosi banget gitu. Tapi bapak nggak boleh. Jangan gitu, tahan gitu kan, nggak apa-apa, biarin, nanti ada balasannya sendiri gitu. Terus ayah cuma bilang gini, udah gue udah maafin, tapi belum tentu Allah maafin Iya benar. kelakuan lu gitu. Kalau gue secara manusia ya gue maafin aja gitu kan, nggak tahu kalau Allah maafin lu atau enggak gitu kan. Mungkin Allah maha pemaaf, tapi ada hisab yang harus lu pertanggungjawabin gitu kan. Pulanglah, dia tuh ngasih buah segala macam ke ayah, tapi kita nggak makan, takutnya begitu kita makan kita sakit semua. Iya, ada yang aneh-aneh lah ya. Aneh. Kita nggak makan, di situ buahnya, maaf ya kita buang gitu kan. Kita buang buahnya, terus 2 minggu deh kalau nggak salah dari dia datang ke rumah, terus dia nggak kerja, ternyata dia sakit. Sakitnya tuh aneh. Menurut aku itu adalah balasan dari perbuatannya dia gitu. Karma ya? Iya. Jadi dia ini ada sangkut paut sama dukun yang buat ayahku sakit. Iya. Itu dia ada hutang, jadi dia nggak bisa bayar. Oh, nggak bisa bayar maharnya? Iya. Nah dukunnya itu nggak mau tahu gitu, kalau emang nggak bisa, ya ini udah terlanjur gue buat, jadi harus gue balikinnya ke lu gitu. Jadi dia sendiri yang sakit. Sendiri yang terima. Iya. Oke. Aku ngeliat datang ke rumahnya sama keluarga aku semuanya, dan itu maaf, itu kelaminnya dia gede banget. Innalillahi. Gede banget kayak tabung gas yang 3 Iya. kilo, dan itu di jalannya merangkak. Di dalam bengkak itu? Iya. Sosok apa itu, Mbak? Aku nggak lihat sama sekali ada sosoknya. Cuma ayah bilang gini, ini jawaban Allah buat meyakinin ayah kalau Allah memang nyiptain kita tuh berdampingan sama makhluk yang nggak kasat mata gitu. Mungkin selama ini ayah kan nggak percaya ada kayak gini-ginian. Ya ayah percaya bukan karena mistisnya, tapi karena azab Allahnya gitu. Terus aku ngelihat dia bener-bener kayak sosoknya tuh kayak babi gitu ya. Jadi dia jalan ngerangkak, terus kayak ngendus-ngendus itu ubin rumahnya dia gitu. Itu kayak orang linglung, kayak gitu terus kesehariannya dia. Kayak kelakuannya kayak gitu? Iya, terus kita nanya sama, mama tuh nanya sama istrinya 4 mata gitu ngobrol. Terus mama bilang pas waktu di rumah, mama nanya, itu kenapa kayak gitu gitu. Dia cerita ternyata sebelum dia minta maaf ke rumah, dia memang udah punya niat jahat buat bener-bener matiin ayah. Oh berarti serangan terakhir lah? Iya, dan dia lupa kalau dia punya janji sama dukun itu. Malah dia datang ke rumah minta maaf tanpa menyelesaikan dulu nih urusan sama si dukun. Iya, jadi kena ke dirinya dia sendiri. Jadi setelah apa yang dialami sama bapaknya Mbak Maya ini banyak sekali Mbak ya, perubahan dari bapak juga. Iya, dari ayah. Makanya ayah sampai sekarang mau orang ngatain kayak gimana, mau orang menghina kayak gimana, nggak bakal didengerin sama ayah gitu. Karena ayah udah tahu dunia setelah kematian, ayah udah lihat. Udah ngelihat dia. Jadi udah amat gitu. Apa yang dialami oleh ayahnya Mbak Maya ini kita bisa jadikan pelajaran nih. Iya. Pelajaran hidup ya, karena peristiwa mati suri ini fenomena yang sangat langka sekali. Iya, dan sampai sekarang Maya tuh gini, Maya belum bisa kasih apa-apa ke ayah ya. Ya dalam artian berbakti untuk membahagiakan ayah belum bisa sampai yang ayah inginkan lah gitu kan. Belum waktunya, bukan belum bisa. Kalau kita belum bisa berarti kita mendahului kuasa Tuhan. Iya sih. Belum waktunya. Iya. Kalau orang bilang kan indah pada waktunya. Iya, mungkin semoga aja. Terus aku bilang sama ayah, kan ayah kan masih seger gitu lah ya, ibaratnya sekarang masih sehat lah. Terus banyak yang bilang kayak, kok ayah lu nggak kerja sih segala macam gitu kan. Terus lu sendirian yang hidupin. Ya mungkin itu salah satu, karena aku sayang banget sama ayah, ya udah ayah nggak usah kerja. Dari semenjak ayah sakit itu nggak ada yang bolehin ayah kerja. Jadi kita yang dulunya kehilangan sosok ayah, ya udah sekarang waktunya kita ngerawat ayah gitu. Walaupun seadanya gitu kan. Dan mama nggak kerja, ayah nggak kerja, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa makan gitu ibaratnya. Jadi ya mungkin Allah masih ngasih waktu buat aku buat ngerawat ayah. Jadi Mbak,
mungkin inilah ya, apa ya orang bilang ya, skenario Allah ya. Iya. Allah pasti punya skenario tuh yang nggak bisa kita tebak ya, kayak cerita yang disampaikan Mbak Maya, perjalanan hidup dari Mbak Maya kan dari kecil kehilangan sosok ayah. Tapi dengan sebuah kejadian yang Allah menunjukkan kuasanya, tiba-tiba ayahnya mati suri. Setelah kejadian mati suri, ayahnya berubah 180%. 180 derajat, tatonya dihapusnya sendiri. Sekarang pun Mbak Maya yang tadinya kehilangan sosok ayah, sekarang bisa dekat sama ayah. Iya. Jadi sama-sama kita minta sama sahabat-sahabat juga, ayo kita doakan orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang masih hidup, walaupun yang sudah mendahulu kita. Semoga orang tua kita selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita sebagai anak suatu hari nanti dapat membahagiakan mereka. Betul. Sedikit nih Mbak, nah ini kita kembali ke ceritanya anak angkat nih. Ada 4 ya? Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Jadi aku punya 4 anak angkat gaib. Hah? Yang pertama ada Habib. Kenapa aku namain Habib? Karena sosoknya beliau itu memang kayak Habib tapi kecil, anak kecil gitu. Anak kecil ya? Pakai gamis, pakai peci haji, terus dia selalu kayak ngebawa Al-Qur'an kecil gitu. Dan di tangannya dia tuh ada tasbihnya sambil dia megang Al-Qur'an kecil gitu. Dan itu aku ketemu dia itu waktu aku pindah rumah. Jadi aku ngontrak di salah satu rumah dan ternyata yang rumah yang aku tempatin ini adalah rumah bekas kayak semacam ulama gitulah. Ulama, dan anaknya ulama ini meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Dan katanya sih menurut keluarganya ini makamnya ada di belakang deket kamar mandi aku. Makamnya. Ya, terus aku dikasih tahu, diinfoin sebelum aku tinggal di situ, kok aku mikir kok ada makam deket kamar mandi, kan nggak boleh tempatnya najis gitu kan. Kotor, apalagi apalagi ini anaknya gitu kan. Aku nggak percaya sih di situ. Terus aku tetap aku tinggalin di situ karena aura rumahnya enak banget, membawa buat kita ke jalan yang lebih ini lagi gitu ya. Jadi aura spiritualnya. Iya, aura spiritualnya tuh dapat banget di situ. Aku ngelihat dia keluar memang dari arah kamar mandi. Lihat si Habib ini? Iya, aku ngeliat Habib ini. Aku kaget. Loh, kirain anak aku kan, dari belakang aku kejar tuh. Aku nengok gini, dia nengok ke arah aku gini. Oh, ternyata bukan gitu kan. Terus aku panggil mama. Mah, sini deh mah. Ada anak kecil di kamar mandi gitu kan. Terus mama bilang, udah dari kemarin mama lihat. Mama mau ngambil air wudhu, mau sholat subuh, ada dia di kamar mandi. Tapi mama nggak ngerasa takut gitu. Mama ngelihat ya biasa aja, nggak kayak mama ngelihat hantu gitu kan. Mama ambil air wudhu, ngambil aja terus dilihatin sama dia. Tapi mama nggak bisa ngomong, katanya nggak bisa ngasih tahu ke Maya, takutnya nanti anak-anak ngedenger pada ketakutan gitu. Ternyata Maya lihat sendiri gitu kan. Terus setiap aku habis sholat isya, dia selalu datang nih dari arah kamar mandi keluar. Jadi rumahnya itu kan kayak depannya ini memang kita jadiin tempat buat kita sholat gitu. Iya. Jadi kita sholatnya itu benar-benar kalau rame-rame di depan gitu kan. Kita sholat di situ. Aku lagi sholat sendiri, terus nggak lama aku tadarusan, dia datang. Terus dia ngejabat tangannya ke aku kayak gini. Aku bingung, aku lihat gini kan. Oh, kamu siapa dalam hati aku? Terus dia bilang, kamu harus sentuh tangan aku, baru kamu tahu siapa aku gitu. Terus aku sentuh, aku kayak gini. Itu posisi mama lagi nginep sama anak-anak aku di rumahnya. Aku sendirian di situ. Terus aku jabat gini, aku bilang, kalau kamu beneran makhluk baik, kamu harus bisa ucapin jawabin salam aku gitu. Aku ucapin salam sama dia ini 3 kali, dia jawab. Terus aku yakinin lagi, kalau kamu bener makhluk baik, aku mau sapa kamu lagi sampai 6 kali, kamu bisa jawab enggak gitu. Dia jawab terus sampai ke 6 kali. Terus dia bilang, kamu mau nggak jadi teman aku? Aku mau bimbing kamu, dia bilang. Si Habib itu bilang? Iya, secara telepati. Terus aku nangis. Aku mau bimbing kamu, aku mau komunikasi sama kamu, tapi dalam keadaan kamu suci, berwudu, dia bilang. Terus gimana cara kita bisa komunikasi gitu kan? Nanti malam kamu sholat tahajud,
Terus kamu sujud, niatkan dalam hati bukan untuk ketemu aku, katanya. Tapi kamu niat benar-benar ibadah, mau ketemu sama makhluk ciptaan Allah, gitu kan. Kamu hadirin, panggil nama aku, kata dia. Tapi kamu niat dalam hati bukan untuk yang lain-lain, gitu. Siapa nama kamu, gitu kan. Terus aku lihat, oh kayak Habib, gitu kan. Jadi dinamain Habib? Iya, aku namain kamu Habib ya, gitu. Iya, terima kasih, kata dia. Udahlah, setelah aku jabat tangan dia, aku ngerasa ini tangan aku adem banget ke badan aku. Adem tuh bukan dingin, bukan kita merinding, enggak, tapi adem, sejuk banget, kayak nyerap gitu. Kayak ada suatu energi yang masuk. Iya. Terus dalam hati aku gini, kalau memang ini anak baik, makhluk baik, aku kan suka susah bangun subuh gitu ya, karena kalau habis tahajud suka kelewat gitu. Coba bangunin aku gitu, biar kan katanya kamu mau ngajak aku ke jalan yang lebih baik lagi. Iya. Bener, setiap beduk subuh di telinga aku tuh ada suara dia. Ibu, bangunin. Ibu, subuh gitu. Dia manggil Mbak Maya ibu? Ibu bangun, udah subuh gitu. Terus aku langsung, astagfirullahaladzim, kok beneran gitu, kok nyata dia selalu bangunin aku, tapi aku nggak pernah lihat wujudnya dia kalau aku nggak sholat. Oh, jadi kalau itu suaranya aja? Iya, aku bisa dengar suara dia tanpa aku ngeliat dia. Tapi kalau aku lagi sholat, selesai aku bacain Fatihah untuk dia gitu kan, dia ada hadir di depan aku. Muncul dengan pakaian gamisnya? Iya. Disitulah sosok si Habib. Itu yang pertama? Yang pertama dari 4 ya? Iya. Yang kedua itu ada si Rara dan Riri. Rara dan Riri dulu. Jadi aku itu pergi ke tempat makan kayak warteg gitu. Itu di dekat rumah suami aku. Pas banget masuk depan warteg, aku ngelihat ada anak kecil duduk. Kan posisi wartegnya itu di atas kali gitu. Kayak selokan luas gitu kan. Ada pilarnya tapi nggak ada pagernya. Dia duduk dengan kakinya dia taruh ke arah kali. Jadi dia kayak main-main air. Kayak main air gitu ya. Kakinya juntai gitu ya. Iya, terus posisi badan basah, dia dikuncir 2. Dikuncir 2, aku ingat banget dia pakai bajunya merah. Rara sama Riri. Dua-duanya perempuan. Iya. Dia duduk, terus aku kaget. Kok ada anak kecil main di pinggir kali, kok nggak diomelin sama ibunya ya, gitu kan. Nah, suami aku beli makan, aku nanya sama salah satu pembantunya. Mbak, itu anak siapa di depan main di pinggir kali, kok nggak diomelin sih, takutnya nanti nganyut loh, aku bilang gitu kan. Terus dia kaget ngeliat aku. Mbak lihat anak yang 2 itu gitu kan. Iya, rambutnya dikuncir 2, pakai baju merah, aku bilang gitu kan. Terus dia kayak nyenggol-nyenggol bosnya gitu. Oh, nyenggol yang punya warteg? Iya, dia kayak gini tangannya. Terus ibunya langsung nengok ke arah aku, dia bilang, iya Mbak, itu mungkin anak kami yang meninggal, katanya. Terus suami aku baru ingat, oh berarti yang waktu itu ada berita anak ini nganyut, itu anaknya si ibu gitu kan. Iya gitu, tapi raut muka ibunya nggak sedih sama sekali. Biasa aja? Biasa aja. Nggak apa-apa mas gitu, mungkin dia jagain warung ibunya gitu kan. Emang kenapa bu meninggalnya? Iya, jadi dia ini main, terus mainannya jatuh ke kali, dan itu posisinya habis hujan, jadi air tuh deras. Dia ambil, kecebur lah. Terus dia mau nolongin, entah itu kakaknya atau adiknya, dia pegang tangannya, jadi dua-duanya masuk ke dalam selokan. Dan itu benar-benar digali buat nyari mayatnya, dan akhirnya ketemu itu di kali Grogol di daerah Hankam kalau nggak salah. Ketemu jenazah Rara sama Riri? Iya, itu ditemukan sama pemulung. Itu usianya kira-kira Mbak gambarannya? Gambarannya kayaknya dia sih belum TK ya, usianya 4 tahunan. Oh, di bawah 5 tahun lah ya? Iya, belum sekolah sih. Belum sekolah ya? Ditemuin sama pemulung, itu dengan kondisi mengambang dan udah biru. Itu karena ketemunya 2-3 hari setelah kejadian. Tapi anehnya kata mertua aku, itu yang kehilangan anaknya biasa aja, nggak nangis, nggak apa. Iya, dan aku juga curiga takutnya memang ya bukan seuzon gitu ya. Masa ada orang tua kehilangan anak nggak ada sedih-sedihnya. Ada tanda kutipnya lah. Ya. Dan dia masih dagang, masih jualan. Warungnya masih jualan. Buka, iya.
Itu mulai dari pertemuan di warteg itu ngikut sampai ke rumah. Iya, jadi setelah aku pulang, terus aku mandi, aku kaget. Loh, kok anak yang basah ini ada di sini gitu kan? Hei, kamu ngapain gitu? Terus dia natap aku kayak orang kedinginan gitu kan. Kamu mau apa? Mau baju? Nanti aku sedekahin ya, aku kasih ke anak yatim gitu. Biar kamu bisa pakai baju yang baru gitu kan. Serius? Iya. Jadi bisa diajak komunikasi sampai segitunya? Iya. Terus respon dia apa tuh Mbak bilang kayak gitu? Dia menggigil terus dia senyum. Kamu kenapa gitu? Kamu kenapa bisa basah baju kamu? Kamu sakit? Kamu bisa kayak gini, kamu sakit atau gimana? Terus dia nangis, nangis gitu, nangis anak kecil. Dia gini-gini, nggak mau, aku sedih katanya. Loh kok kamu sedih? Kamu yang meninggal itu ya, yang kamu hanyut di kali ya gitu. Terus dia natapin aku kayak iya tapi cuma pakai air mata. Ekspresinya aja ya, yang menunjukkan kalau iya Mbak gitu ya. Okay. Dia nangis, terus aku kan punya anak juga gitu, aku ngerasa kasihan juga gitu kan. Nama kamu siapa? Aku bilang. Terus dia jawab, nama aku Rara, nama aku Riri. Itu nama asli atau bukan? Aku bilang. Nggak apa-apa katanya. Sebut aja nama aku Rara dan Riri gitu. Ya udah kamu ikut aku, tapi kamu nggak boleh ganggu aku, nggak boleh ganggu keluarga aku, apalagi ganggu anak-anak aku gitu. Terus dia mangguk gini. Ya udah, kamu tempatnya pengennya di mana? Aku bilang. Dia lari ke kamar mandi. Dan itu anak aku yang nomor 2 selalu ngelihat dia di dalam bak mandi. Jadi anak aku ada traumatik yang sampai sekarang kalau ngelihat bak itu terbuka, dia nggak akan mau mandi. Parnoan ya? Iya, karena yang kedua memang bisa juga, cuma aku nggak latih. Biarin aja, biar berjalan dengan sendiri. Biar natural ya? Iya. Aku ngelihat ada 2 perempuan di dalam air ini gitu. Aku nggak mau mandi. Aku mau mandinya pakai air keran yang baru dinyalahin. Gitu. Sampai sekarang dia kayak gitu. Nggak mau dia ya? Dia trauma. Terus datanglah salah satu anak juga. Ini yang keempat. Itu waktu aku penelusuran. Oh, yang si Jerry? Iya, itu penelusuran. Yang tadi komunikasi. Iya. Dia ada di rumah sakit Arya Medika Tangerang. Jadi dia itu pada saat kita lagi syuting, dia ngumpet nih, ngintip-ngintip dari pintu arah ruang operasi. Dia ngintip, terus aku biarin aja, biar dia datang sendiri gitu ke aku kan. Karena aku ngelihat dia ngeliat aku, dia tahu nih, oh ini orang bisa lihat gua gitu kan. Di situ aku lagi komunikasi sama salah satu makhluk, tiba-tiba dia langsung, makhluk itu keluar, dia masuk. Oh, si Jerry tadi? Iya, terus dia bilang, dia ngenalin dirinya, terus dia suka sama salah satu dari editor kita. Dia itu suka karena dia bilang, Om Iqbal ini mirip papa aku gitu. Dia suka. Horor sekali ini. si Jerry bilang kayak gitu, ngikutin Mbak Maya gara-gara si Iqbal. Iya, terus jangan ngikut sama Om ya. Om di rumah ada anak kecil juga gitu, ada anak Om juga. Nanti anak Om takut gitu kan. Tapi aku boleh ikut sama dia katanya, sama aku. Oh nggak apa-apa kalau ngikut sama Kamaya, jangan sama aku gitu kan. Setelah selesai penelusuran, ya dia tuh tatapannya kayak pengen diajak untuk dijadikan sebagai anak gitu, karena dia juga kurang kasih sayang seorang bapak. Ya, tadi si Jerry udah cerita lah kan, latar belakangnya dia gimana. Ini juga saya rasa si Jerry masih di sini nih. Masih. Tuh kan, kalau saya udah ceguk kan, kuk, itu udah kayak ada yang nempel lah tuh. Tadi dia bilang saya suruh main di komputer aja, saya bilang main-main di komputer. Ya, jangan ganggu ibu dulu, nanti si Jerry dibeliin susu ultra kata dia. Iya, dia suka gitu. Karena anak aku kan setiap sekolah minumnya itu. Itu apa katanya? Kamu nggak boleh minum. Aku nggak mau kasih sesuatu apapun ke kamu gitu kan. Terus, aku mau, aku boleh nggak gitu. Anak aku minum susu yang udah sari-sarinya diminum sama Jerry. Jadi di situ anak aku nggak terlalu suka yang warna coklat. Nggak enak katanya. Jadi dia tuh lebih ngerasa enakan itu yang putih. Padahal kan kita rasa putih itu nggak ada rasanya. Anyep kan? Gitu ya? Iya, malah dia terbalik.
Aku bosan yang itu yang coklat karena nggak ada rasa. Karena yang coklat seharinya udah diambil sama si Jerry. Iya. Nakal nih si Jerry nih. Iya, aku sering ngomelin dia, nggak boleh gitu, nggak boleh kayak gitu. Aku nggak mau ngasih makan sebangsa kamu gitu. Iya. Karena aku tahu ini bukan sosok arwah kamu asli, ini salah satu makhluk dari Perwujudan lah. Iya. Perwujudan yang mengambil story dari si Jerry. Oke, udah diceritain semua sama Mbak Maya. Kisah yang menurut saya the best lah. Sebuah perjalanan hidup yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sebuah cerita yang menguras emosional. Dan di tengah-tengah tadi ada sedikit gap, ada sedikit surprise dari si Jerry. Jerry tiba-tiba komunikasi dia sama ibunya. Ibu jahat, ninggalin aku nggak ninggalin susu, dia bilang. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Mbak Maya dan tim sudah meluangkan waktu datang ke Depok menceritakan sebuah kisah misteri. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, silakan klik link yang ada di deskripsi. Sahabat-sahabat bisa masuk ke channel YouTube-nya Mbak Maya Story karena Maya True Story. Maya True Story karena banyak sekali penelusuran-penelusuran dari Mbak Maya dan tim yang menurut saya cukup mencekam dan the best lah wanita satu ini. Nah, jadi terima kasih Mbak Maya sudah mampir ke sini. Salam untuk keluarga, salam untuk ayah, salam juga buat Jerry dan kawan-kawan. Ya, siapa tahu nanti bisa bercerita lagi sosok asli Nah, dan kebiasaannya. Oke, jadi mungkin kalau Mbak Maya ada waktu bisa main-main lagi ke sini, cerita lebih banyak tentang Jerry. Iya. Nanti kita siapin susu ultranya. Jadi demikian, saya Riwijaya dan Mayaska. terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.